Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, baik itu secara jasmani dan juga rohani. Permasalahan yang akan disampaikan pada saat ini yaitu mengenai permasalahan presentasi yang baik dan benar siswa ketika menggunakan metode presentasi pada saat pembelajaran, terutama di sini pembelajaran PPKN. Karena memang selain dengan menggunakan metode-metode PJB dan lain sebagainya, ada salah satu metode pembelajaran yaitu dengan presentasi yang di sini juga bisa memupuk kreativitas dan juga keberanian siswa, serta nanti untuk bekal mereka ketika mereka masuk ke dunia kerja atau mungkin pada saat pelaporan hasil kegiatan di pembelajaran juga. Nah, permasalahan yang terjadi adalah dalam metode presentasi ini terkadang siswa terkesan belum siap atau kurang maksimal, di mana presentasinya baik itu dalam segi memaparkan materi ataupun dalam menghadapi teman-temannya ketika ada pertanyaan dalam presentasi tersebut, dan juga mengenai jawaban dari pertanyaan dari teman-temannya itu bagaimana, baik itu dari segi bahasa dan juga dari segi ketepatan dalam menjawab. Ah, eh, Hal ini bisa terjadi karena memang dan juga terkadang itu bisa menyebabkan perdebatan di antara para peserta, baik itu peserta presentasi, baik itu dari audiens dan juga pada yang mempresentasikan materi yang dalam pembelajaran tersebut. Eh, Ketika itu terjadi, itu bisa terjadi seperti semacam perdebatan antara audiens dan juga yang sedang presentasi. Di sini penyebabnya bisa sering terjadi karena memang si audiens itu tidak puas dengan jawaban dan juga atau juga dari materi yang kurang jelas dari yang disampaikan oleh para presentator dan siswa tersebut. Nah, kadang permasalahan yang terjadi juga ada di dalam presentasi tersebut hanya ada satu atau dua siswa yang aktif menjawab atau aktif menjelaskan. Nah, di sini ketidakmerataan porsi menjawab dari beberapa siswa itu bisa disebabkan dari bermacam hal, bisa karena memang penguasaan materinya kurang dan juga siswa kurang mempersiapkan dari presentasi tersebut. Nah, berikut adalah beberapa video eh, yang sudah saya rekam dari beberapa presentasi yang dilaksanakan di kelas. Mari kita simak. Agar masyarakat menjadi lebih tertib dan tidak saling berselisih.
setelah kita menyimak presentasi yang tadi dilaksanakan oleh para siswa, kita bisa melihat bahwa memang di sini penyebab dari, permasalahan tersebut adalah siswa kurang menguasai materi dan dari presentasi tersebut. Sehingga, mereka terlihat sangat gugup dan juga, eee, tidak bisa mengkondisikan dari peserta atau audiens, dan juga tidak ketika ada yang bertanya mereka saling melempar, "Oh, siapa yang harus menjawab," seperti itu. Nah, sehingga ketika dia tidak menguasainya, itu bisa 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 terjadi karena memang, tidak semua siswa merata mempelajari atau mungkin mengerjakan dari si presentasi tersebut. Nah, untuk solusinya, biasanya saya sebelum, eee, so kegiatan ini dilaksanakan pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, itu, saya, membiasakan siswa untuk membuat kesepakatan di antara mereka. Nah, kesepakatan bersama, sebelum, presentasi tersebut dilaksanakan untuk kelancaran daripada presentasi tersebut. Nah, salah satunya adalah, kesepakatan bahwa setiap anggota kelompok yang, menjadi anggota kelompok si presentasi tersebut harus, berpartisipasi, untuk mengerjakan dari persiapan sampai ke presentasi dari, presentasi tersebut. Nah, di sini mereka membuat kesepakatan apabila ada yang anggota kelompok yang tidak ikut aktif berpartisipasi, maka mereka tidak bisa dimasukkan menjadi anggota kelompok dari kelompok presentasi tersebut. Kemudian kesepakatan lainnya adalah pembagian tugas. Mereka bersepakat untuk membagi tugas dan sesuai dengan fungsi yang berbeda, baik itu dari materi ataupun makalah yang akan dipresentasikan. Dan juga, pada saat itu terjadi, jadi mereka berbagi itu antara menjadi moderator, menjadi pemateri atau narasumber dan lain sebagainya. Ada juga yang bertugas sebagai notulen. Nah, dengan demikian tidak ada ketimpangan jadi hanya ada satu atau dua siswa yang menjawab atau terlihat menguasai, presentasi tersebut. Nah, kemudian ada pembagian tugas yang lain, dan dari pembagian tugas tersebut tuh akan mendorong seluruh siswa untuk, kelompok untuk memahami dan menguasai materi presentasi tersebut. Sehingga, mereka bisa bersama-sama memberikan presentasi yang lebih baik lagi, yang mereka terlihat lebih percaya diri, dan dengan demikian audiens juga merasa puas bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens dengan, baik dan juga benar gitu. Dan dengan demikian audiens juga puas dengan jawaban dan juga, yang dipresentasikan oleh siswa-siswa kita semua. Nah, mungkin itu solusi dari saya, mudah-mudahan dari video ini ada manfaatnya terutama buat saya dan, para peserta didik yang saya ajar, umumnya untuk kita semua. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.